Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'du, ikhwati wa akhawati fillahi azza wa jalla, saudaraku yang dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan ridha wal inayah insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita, semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menetapkan kita di dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah menetapkan kita di dalam iman. Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah, la yadkhulul jannah illa nafsun mu'minah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, demi zat diriku dalam kekuasaannya tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali diri yang iman. Semoga Allah menyempurnakan dan menetapkan iman kita sampai datang ajal kita kepada kita masing-masing. Semoga kita bisa husnul khatimah, bisa istiqamah dan tumakninah di dalam menetapi iman ibadah dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khaira, jazakumullahu khairal jaza, jazakumullahu bil jannah, telah menghadiri acara kita malam ini di masjid yang barakah ini insyaallah. Rasanya sudah lama tidak masuk di masjid ini. Kerinduan kepada masjid adalah salah satu sifat 7 golongan yang besok dinaungi di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara masjid yang besar dan yang kecil perbedaannya, kecuali jika di dalamnya diramaikan untuk beribadah kepada Allah, untuk mengisi ilmu kepada para jamaah yang ada di masjid tersebut. Masjid la masjidun usila ala taqwa min awwali ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah, kamu lebih berhak untuk berdiri di dalamnya. Apa saingannya atau bandingannya masjid usisa ala taqwa? Disebut masjid dirar. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa sadan liman haraballaha wa rasulah. Ada masjid di Madinah dulu dibangun untuk diraran, mencelakai, membahayakan umat, membahayakan Madinah, membahayakan keamanan di Madinah. Wa kufran, dalamnya terdapat kekufuran. Masjidnya hanya sebagai kedok, sebagai tameng, sebagai penyimpan tanah, dengan bahasa ini menyimpan rahasia. Ternyata di dalamnya ada kekufuran, bukan keimanan misalkan. Wa tafriqan bainal mu'minin, memecah belah antara umat Islam, umat beriman, membeda-bedakan. Kalau golonganku boleh masuk masjidku ini, ya, sahibul masjid ini.
Dulunya begitu, masjid ini dibangun untuk tafriq awalnya, tafriqan bainal mu'minin, membedakan, menolak orang lain sama-sama muslim, sama-sama mukmin untuk datang di masjid. Ini masjid khusus kami, orang beriman, lainnya kafir semua. Awalnya begitu. Alhamdulillah, orangnya hijrah dari pemahaman pemecah belah umat ini kembali pada jama'atul muslimin, persatuan umat Islam. Orangnya hijrah, masjidnya pun ikut hijrah. Alhamdulillah, selamatlah masjid dari sifat dirar. Dulu sifat dirar ada, disebut dirar, membahayakan. Tafriqan bainal mu'minin, jelas. Wa irsadan liman harab Allah wa rasulah. Masjidnya selalu digunakan untuk mempersiapkan orang-orang yang memerangi Allah Rasul. Loh, netepi Quran hadis kok memerangi Allah Rasul? Anda ingin tahu bahwa makna memerangi Allah Rasul tidak harus selalu secara fisik, tidak harus selalu dengan senjata. Memusuhi wali Allah itu juga memerangi Allah dan Rasul. Man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Dalam hadis qudsi Allah menyatakan seperti itu. Siapa yang memusuhi wali-wali aku, kekasih-kekasih aku, berarti dia telah membuka, menabuh genderang, apa genderang? Menabuh genderang peperangan denganku. Dia telah menantang perang dengan aku, kata Allah. Siapa yang menjadikan masjid untuk memecah belah umat, untuk memerangi Allah dan Rasul, membenci orang-orang yang menjadi wali Allah Rasul, orang-orang beriman, orang-orang bertauhid, para ulama, para alim ulama, wa irsad tafriqan bainal wa irsadan liman haraba Allah wa rasulah. Alhamdulillah, malam ini kita menyaksikan ya, masjid ini tidak lagi menjadi apa? Menjadi masjid dirar. Buktinya yang ada di sini semuanya bisa masuk ke sini, bisa beribadah di sini. Malam ini kita akan bahas tentang syubhat lagi. Saya masih ingat beberapa bulan yang lalu, ini qadarullah ya. Materi di sini delalah kok ya pas takdil lagi dan pas dibutuhkan. Waktu itu insya Allah saya masih ingat di sini. Saya ingat banget itu takdil apa? Ada yang ingat yang ikut di sini? Takdil 5 bab. Itu inti daripada program pokok Islam Jamaah Cokam. Sekarang kita akan mentakdil syubhat masalah taharah, kesucian yang berpuluh-puluh tahun dijalankan sampai sekarang, kemungkinan besarnya di Islam Jamaah, di Islam Jamaah atau Jokam. Nah, teman-teman yang sudah hijrah ini banyak yang minta untuk diperjelas masalah ini. Soalnya apa? Walaupun mereka sudah hijrah, karena doktrin kebiasaan bertahun-tahun, model toharohnya seperti yang ada di Jokam, akhirnya walaupun sudah hijrah, was-wasnya tidak hilang. Dulu kita perasaannya mutawari itu, ya bahasanya dulu begitu, mutawari, hati-hati, wirai ahwat katanya, berjaga-jaga. Tapi sebenarnya rata-rata itu was-was, namanya was-was, was-was hati syaitan, keraguan, ya. Atau kata lain adalah hulu kelewat batas di dalam menjalankan atau menyikapi masalah najis. Allahu alam dari mana mereka mendapatkan itu, tapi yang jelas secara umum adalah dari kesalahan memahami sebuah dalil, yaitu tentang ancaman beratnya orang tidak bisa menjaga najis, lalu liar, setelah itu liar, kembali ke pendapatnya, tidak begitu meneliti hadis-hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah bagaimana mensucikan najis.
tidak pernah membuka bagaimana para ulama sejak zaman dulu membahas masalah ini. Sehingga apa? Sehingga timbul pendapat-pendapat ra'yi-ra'yi, kalau di dalam dulu namanya ijtihad yang seakan benar padahal tidak benar. Memang setiap muslim, ya, perhatikan di sini sudah ditulis dalilnya, punya kewajiban untuk menjaga masalah kenajisan ini, mensucikan diri dari najis. Karena ancamannya berat bagi yang tidak mau menjaga dari masalah ini dan malas untuk mensucikan, misalnya malas-malasan, dianggap dia remehkan, dianggap hal yang biasa, ini ancamannya berat. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Ibnu Abbas mengatakan Nabi melewati sebuah kebun termasuk kebun-kebun Madinah atau Makkah lalu mendengar dua orang sedang disiksa di dalam kuburnya, siksa dalam kubur. Lalu Nabi bersabda, yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir, kata Rasulullah, keduanya sedang disiksa oleh Allah. Perhatikanlah, tidaklah keduanya disiksa fi kabir, sebab dosa besar, misalkan berzina waliyadzubillah, merampok, mencuri bukan, makan riba bukan. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulih, salah satu keduanya itu kebiasaannya tidak istitar, tidak tutup-tutup, tidak melindungi diri dari kencingnya. Mohon maaf, kencing sembarangan, tur sana tur sini, kayak supir truk. Kata anak saya, supir yak. Nah, truk itu yak. Nah, supir truk udah kebelet di jalan, gak usah, ada langsung minggir, ya. Mohon maaf, kencingnya diturkan ke bannya mobil, tur, jangan tersinggung yang punya truk. Nah, sebenarnya ketika kondisi kepepet nggak apa-apa, yang penting dijaga, cipratannya dijaga, karena Rasulullah juga pernah kencing di atasnya tempat sampah berdiri. Nah, tapi dijaga. Kenapa tempat sampah? Karena lubang ke bawah supaya tidak nyiprat kanan kiri. Nah, ada yang tidak hati-hati dengan masalah ini, ya. La yastatiru min bali wa kana al-akharu yamshi bin namimah. Sedangkan yang satunya lagi, dia berjalan gentayangan, ya, kemana-mana, pergi kemana-mana, senengannya mengadu domba. Ini kata kinayah, ya, yang ngantuk jangan salah paham. Soalnya dulu saya pernah menerangkan begini, langsung muncul pertanyaan, bagaimana kalau mengadu ayam, Ustaz? Mengadu domba itu maksudnya adu-adu, menyebar fitnah, menyebar hoax, menyebar supaya umat Islam tidak bersatu, supaya gegeran di mana-mana, menyebar hoax, ya. Riwayat kedua, Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah menjelaskan, Nabi bersabda, aktsaru adzabil qabri minal bauli. Mayoritas yang dominan, yang paling banyak siksa kubur itu sebabnya karena kencing. Tidak bisa menjaga, ketika kencing najisnya nyiprat kemana-mana. Rawahu Ibnu Majah. Nah, jadi sangat jelas di sini namanya tarhib. Rasulullah memberikan kabar penakut dan mentahdzir, menakut-nakuti orang supaya selamat dari najisnya kencing. Nah, kalau kencing saja harus dijaga, bagaimana? Apa bapaknya apa kakaknya? Kakaknya kencing, air besar, air kecil, kencing air kecil, ada air besar, tentunya harus lebih dijaga, lebih dijaga. Nah, namun walaupun ancaman berat seperti ini, perhatikan, jangan hanya ancaman beratnya yang dibayangkan. Lihatlah bagaimana Rasulullah yang menterhib seperti ini mempraktekkan sunnahnya.
menyikapi najis-najis itu seperti apa, mensucikannya, caranya seperti apa. Jangan diolah sendiri, ikuti sunnah, karena Rasulullah lah yang paling takut. Kata Rasulullah, demi Allah akulah yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Ana atqakum lillah, aku yang paling takut. Jadi harus diikuti. Kadang-kadang manusia itu terjerumus ke dalam syubhat. Umat Islam ini terjerumus ke dalam syubhat. Syubhat itu melakukan sesuatu, perasaannya benar tapi salah, karena dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Dia tidak meneliti, tidak mengikuti para ulama yang mengerti bagaimana sunnah perincian dalam hal tersebut. Seperti ini misalkan, masalah najis ditakuti, memang harus takut, harus hati-hati, tapi kehati-hatiannya bukan mengikuti angan-angannya. Ikutilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti para ulama yang menjelaskan. Coba kita mengenang sedikit, sebelum kita bahas subhat-subhat kita, mohon maaf yang asalnya bukan Islam jamaah, cukup diketahui yang asalnya bukan Islam jamaah, yang asal Islam jamaah, coba barangkali saya ada ketinggalan, silahkan nanti bisa diusulkan. Soalnya saya baru pagi tadi ngiling-ngiling ini, ingat-ingat ini. Satu, menganggap najis fisik pakaian, rumah, masjid, barang-barang, kamar mandi milik orang kafir versi mereka. Ya, kurang lebihnya begitu ya. Jadi ini yang kita ingat zaman dulu begitu. Badannya orang, badan orang kafir, pakaiannya, rumahnya, masjidnya, barang-barang yang lain di barang kamar mandi, ya, najis semua. Orang kafir menurut mereka orang yang tidak ikut jamaah mereka atau yang keluar. Seperti kita yang hijrah ini, mereka katakan super kafir. Oh, ini aduwullah, wah, musuhnya Allah, Abu Jahal kata mereka. Waliyadzubillah. Orang yang tidak bergabung dengan mereka, contoh buktinya, jika masuk ke rumah selain golongannya atau ke kamar mandinya atau hotel, kalau sekarang ya hotel ya, atau hotel, musola, masjid dan lain-lain, semua dianggap najis. Buktinya apa? Ragu dia, nggak berani dia sholat langsung padahal tempat bersih, sehingga tidak berani menggunakan handuk, ya benar ya, dan lain-lain. Kamar mandinya disiram semua sak tembok-temboknya. Masih ingat gak? Yang guyu aja. Kalau kamar mandinya sendiri enggak, tapi kalau kamar mandinya selain jokam, mesti masuk guyur ke WC, guyur. Padahal ya rawasik ya wangi kamar mandinya, sirami semua. Ya begitu ya. Yang merasa pernah ya silakan guyu mengenang masa lalu. Ya, disiram semua dengan tembok-temboknya. Kalau bepergian mencari masjid-masjid golongannya sendiri, dia nggak mau masjid lain. Kenapa? Di antara penyebabnya karena masjid lain itu najis, dianggap najis. Nggak ada obatan. Ingat dulu, masa dulu begitu. Saya pernah ikut wakil 4 ini ya, wakil 4. Ikut mobilnya dari airport Surabaya ke Gading, wakil 4 Gading ini. Sampai di perjalanan di Jombang itu mau muter aja, mau nyerai. Saya mikir, tembudi Pak, kok nggak ndang mulai maksudnya? Golei masjid kan. Cari masjid, masjid jokam, masjid jamaah. Kenapa? Sholat. Yaitu masalahnya apa? Pertama ya menghukumi yang lain itu kafir, orangnya kafir, masjidnya najis. Jadi cari masjid jokam, masjid jamaah. Ya, begitu ya. Itu masa lalu, sudah mantan, masa lalu. Biarkan berlalu. Yang kedua, ketika mensucikan najis baru 3 kali, harus 3 kali. Misalnya najis di lantai dipel dengan menggunakan 3 kain basah, langsung dianggap suci. Seraya 3 kain.
Mesin cuci dianggap najis dan tidak mensucikan, hanya dapat membersihkan saja. Sehingga jika terdapat pakaian najis harus disucikan terlebih dahulu atau masih disucikan lagi setelah dicuci di mesin cuci. Benar apa enggak? Benar. Karena kalau ada yang salah silakan. Ini namanya mengenang, ini seingatnya ya. Yang ketiga, menganggap baju cucian selain golongannya tetap najis. Iya ya, gitu tak? Karena itulah mereka tidak mau menggabung cuciannya dan tidak mau menjemur bersama cucian golongan selain golongannya. Bahkan tali jemuran jika dipakai selain golongannya disiram dulu sebelum mereka pakai. Benar apa enggak? Benar. Jadi kalau sampai satu keluarga ada yang Islam jamaah, ada yang tidak, yang Islam jamaah itu mesti deblek dia hidupnya, pikirannya. Waduh, gitu pakai lagi. Waduh, pakai harus dicuci dulu. Nanti kalau jemur kok kesentuh jemuran lain, najis sudah. Bekas dipakai orang walaupun sudah kering, siram dulu tuh jemuran tuh, baru dia pakai. Kalau sampai diangkatkan, sampai diangkatkan jemurannya itu, cuci lagi. Barusan saya dengar cerita ada yang suaminya hijrah, istrinya belum. Juara kiai karo bojone. Wis nyuci cekel cuci mana? Padahal itu masih sak rumah. Ya kumpul mau, tapi urusan cucian najis. Kalau kumpul nggak najis. Aneh itu, namanya orang kedokterin itu pikirannya ya kayak begitu. Yang keempat, israf dalam menggunakan air karena was-was. Sebab terlalu kelewat batas dalam memahami dalil beratnya ancaman bagi yang tidak menjaga najis. Contoh buktinya ketika wudu dan mandi junub tidak bisa menggunakan air sedikit sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Suruh pakai air sedikit orang iso. Pokoknya beur biar kayak iwak harus ono. Terus kelem kayak iwak ya. Nah, makanya yang hijrah-hijrah ini saya ingatkan itu syubhat, itu kesalahan. Itu kesalahan, maka perlu diluruskan. Banyak kesalahan di situ yang membuat apa? Membuat orang was-was dan deblek pikirannya. Sering saya ketika di Mekah ya, mendapati pertanyaan. Itu setiap saya ngajar dulu di Islam Jamaah. Di Mekah saya masih di dalam karena bunglon ya. Mangkulkan, ngajikan bab haji, dan pasti itu sering pertanyaan, bagaimana hukum lantai Masjidil Haram. Nah itu lantainya. Jadi dia sholat itu nggak bisa suruh khusyuk, nggak bisa. Saya katakan tadi was-was deblek pikirannya. Ada yang sholat lagi saudara, Masjidil Haram najis semua. Dan bagaimana tidak, orang polisinya aja sholat sepatunya nggak dilepas. Allahu Akbar, pakai sepatu. Dia harus, loh sepatan, loh masuk masjid pakai sandal dan lain-lain. Jadi karena memang ya sunnah Nabi yang ditekankan itu hanya takut ancaman saja. Bagaimana sunnahnya kemurahan-kemurahan yang makfu dari Allah dan Rasulullah tidak mereka mengerti. Tidak mereka mengerti. Ini masalahnya. Yang jadi masalah karena itu. Maka coba kita bahas ya. Tentunya ini hanya sekilas ya, belum semuanya. Nanti kalau detail ya ada waktunya nanti. Nah. Sekarang yang pertama, supaya bisa hilang syubhat ini, marilah kita coba ungkap perselisihan. Untuk menghilangkan ini, ada perselisihan pendapat para fuqaha, ulama madhab, seputar hukum air yang terkena najis dan tidak berubah warna, bau maupun rasanya, bersama dalil-dalil yang menjadi dasar atau pendapat masing-masing. Jadi ulama fuqaha berselisih dalam masalah furu' itu hal biasa. Perhatikan, ini kaidah, hal biasa, dan itu menjadi pilihan bagi kita. Kita bisa memilih yang mana yang mau diikuti. Termasuk dalam masalah menghukumi air yang terkena najis tapi warnanya tetap air, baunya tetap air. Kalau dicipi, dirasa ya tetap banyu tawar, nggak ada perubahan.
nggak ada bau najis, nggak ada warna najis, nggak ada rasa najis. Rasa najis seperti apa? Kalau katanya Pak Bengkring yang takut sama istrinya sepet. Tapi yang lain, tapi itu Allahu alam, itu hanya cerita aja, dongeng. Kalau ingin tahu ya kemungkinan ya rasanya beda lah. Kalau sudah berbeda dengan rasa air yang aslinya, kayaknya ini rasanya sesuatu yang najis, maka hukumnya najis, hukumnya najis. Nah, ini perlu kita ketahui tujuannya. Satu, untuk memilih, ya, untuk memilih. Yang pertama supaya kita tahu bahwa ini hal yang diperselisihkan, hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Yang kedua, usaha mengikuti pendapat yang paling kuat dalilnya. Yang ketiga, jika tidak memungkinkan memilih yang paling kuat, suatu tempat, suatu keadaan, harus mengambil pendapat yang lebih mencocoki keadaan itu, boleh. Jadi pindah dari pendapat yang paling kuat ke bawahnya, tapi lebih mencocoki kondisi dan keadaan kita di suatu tempat misalkan. Terus juga toleransi, menghormati orang lain yang berbeda pendapat, namun dia masih ada pegangan dalil, ada pegangan dalil itu. Tayyib. Uraiannya satu, pendapat Al-Qasim Yahya Ibnu Hamzah, Imam Malik, dan golongan Al-Zahiriyah, Abu Daud Al-Zahiri. Ini semua imam-imam fikih ini, atau imam-imam yang penjelasan kefikihannya diikuti oleh umat. Apa mereka katakan? Air sedikit atau banyak, jika tercampur najis dan tidak berubah warna, bau dan rasanya, maka hukumnya tetap suci. Perhatikan, air sedikit atau banyak, saitik atau wakeh, kebetulan kena najis, kita nggak tahu, misalkan ini kena najis apa orang, ternyata air itu tidak ada perubahan, asli air, baunya, warnanya, rasanya itu air betul, maka jangan ragu, itu hukumnya suci. Ini pendapat pertama, hukumnya suci. Jadi kalau sampean berjumpa air satu timba, nggak ngerti ini najis apa enggak, iki najis apa ora, sampean lihat aja airnya, warnanya apa, warnanya, baunya, rasanya. Kalau bersih dari najis, suci. Ini pendapat pertama. Apakah air itu sedikit atau banyak? Apa dalilnya? Dalilnya dalam Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ahmad wa Shahhah. Diucapkan kepada Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri Budha'ah. Nabi, apakah kami boleh berwudu dari air sumur Budha'ah? Wa hiya bi'run, sungai itu sumur itu adalah sumur yutrahu fihal hiyad, dijatuhkan, artinya kebawa banjir atau keseret angin, ke dalam sumur itu al-hiyad, bekas-bekas haid, kain-kain bekas untuk menampung atau menyerap haid, darah haid itu, walahmul kilab, dan daging anjing, wan natnu, dan sesuatu yang berbau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Nih yang diambil oleh pendapat pertama ini. Pokoknya air itu tahur, suci. Tahur itu kalau fathah ta, artinya fisiknya suci, bisa untuk mensucikan. Namanya tahir mutahhir. Itu makna tahurun. Jadi suci dan digunakan untuk berwudu bisa, untuk mensucikan najis bisa. Pokoknya air itu seperti itu. La yunajjisu syai'un. Tidak ada sesuatu pun apapun yang membuat air itu najis. Kena apapun tidak najis, kecuali kalau berubah tiga tadi. Apa? Warna, bau dan rasa. Warnanya warna najis, baunya bau najis,
rasanya najis. Salah satu itulah yang paling mungkin warna sama bau. Kalau rasa itu jarang orang nyobain. Warna sama bau itu. Paham ya? Untuk pendapat pertama bisa dipahami ini. Jadi sampai masuk jeding musola, masuk jeding masjid, masuk apa saja, sampai lihat ada air sedikit dan dimungkinkan memang tidak kena najis. Tidak kena najis. Misalkan dia memang sudah tempatnya agak tinggi, terus dilihat kok nggak ada bekas apa-apa, suci. Sampai di terminal lah, di mana lah, gitu. Udah. Mana dalilnya? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un, kata Rasulullah. Di mana mengambilnya? Itu sumur buda'ah. Itu sebenarnya kain-kain kotor, daging apa tadi? Anjing itu keseret banjir masuk di situ, atau ketera angin masuk di situ. Kalau sahabat nggak mungkin buang ke situ. Sahabat Rasulullah orang bersih semua, nggak ada yang ngawur. Artinya tanpa sengaja masuk di situ. Bagaimana Nabi? Boleh Nabi. Kalau memang airnya itu tetap alma, tetap wujud air, tidak ada bau najis, maka itu tetap suci. Inilah yang diambil oleh ulama yang golongan pertama ini. Kalau tidak ada perubahan, air sebanyak apapun terserah, pokoknya nggak ada perubahan, maka itu dihukumi suci. Ini ringan kita kalau ngerti ini. Nah, nanti akan ada penetral subhatnya di bawah, insya Allah. Misalnya didapati air berwarna kuning atau berbau pesing. Saya cari bahasa Indonesianya pesing, dari itu belum dapat. Pesing itu apa bahasa Indonesianya? Nah, tulis saja berbau pesing. Seperti air kencing, maka hukumnya najis. Kita dapati air kok kuning. Loh, banyu biasanya kan nggak kuning. Ini kok kuning. Terus diambu kok baunya pesing. Najis ini. Jelas najis, persis mirip baunya baunya kencing, najis. Itu caranya mendeteksi ya. Itu golongan pertama. Kedua, golongan Hadawiyah dan Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah. Syafi'iyah Indonesia, Syafi'i, Imam Syafi'i membedakan hukum air sedikit dan air yang banyak. Jadi kalau ada air terkena najis, hukumnya itu dikelompokkan. Ini airnya sedikit apa airnya banyak. Jika air sedikit tercampur najis, maka hukumnya najis, baik berubah warna atau baunya atau rasanya, atau tidak berubah, tetap seperti air biasanya. Apa bedanya dengan pendapat pertama tadi? Kalau pendapat pertama air sedikit ataupun banyak, kalau nggak berubah hukumnya suci. Dalilnya al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Pendapat kedua, kalau airnya sedikit terkena najis walaupun tidak berubah, maka hukumnya najis. Hukumnya najis. Ini pendapat kedua. Jika sebaliknya air banyak, jika tercampur najis dan tidak ada perubahan baik warna, bau maupun rasanya, maka hukumnya suci. Kalau airnya banyak terkena najis sedikit, karena airnya banyak tidak ada perubahan apa-apa, maka hukumnya suci karena airnya banyak. Gitu. Walaupun airnya banyak, kalau berubah karena najis yang masuk ke dalamnya, maka hukumnya najis. Itu. Mafhum sampai di sini? Lalu golongan ini berselisih untuk penentuan air banyak itu seperti apa. Bedanya air banyak sama air sedikit. Golongan Hanafiyah menganggap air itu banyak jika satu sisi digerakkan, pokok-pokok gitu, maka gerakannya itu air sedikit ya. Maka gerakannya air banyak sampai pada sisi yang lain. Jadi kalau misalkan jeding itu kenapa? Berarti ini air itu banyak jika satu sisi digerakkan, maka gerakannya tidak sampai ya, betul. Tidak sampai kepada sisi yang lain.
Jadi di sini diopok-opok, sana nggak bergerak, sebelah sananya nggak bergerak, berarti banyak. Tapi kalau sini opok-opok kok sana bergerak, nah ini masih sedikit. Menurut Imam Hanafi, itu untuk menilai bahwa air itu banyak atau sedikit. Jika tidak sampai ke sisi yang lain, berarti termasuk air sedikit. Golongan Asy-Syafi'iyah menilai air itu banyak jika sampai 2 kulah. 2 kulah namanya. Kurang dari 2 kulah berarti termasuk air yang sedikit. Berarti kalau dipraktekkan ke tadi, ya, ke kaidah yang 2 tadi, kalau menurut Hanafiyah, kalau airnya digerakkan kok sampai ke sisi yang lain, berarti itu air sedikit. Kalau kena najis walaupun tidak berubah, hukumnya najis. Syafi'iyah, kalau air itu tidak mencapai 2 kulah, berarti sedikit. Nah, kalau kena najis walaupun tidak berubah, apa? Maka hukumnya najis. Itu 2 kulah itu seberapa? Ulama belakangan ada yang menilai dari satu sisi yang lain ada perbedaan. Ada yang bilang 160,5, ada yang bilang 210 liter. Siapa dulu yang ingat di Jokam berapa liter itu bak mandi itu? Kayaknya bak mandi yang ini peninggalan nih kayaknya nih. Harus ada ukurannya 200 ya dulu ngambil. Ada 200 liter, berarti rotok member ya, member. Tapi mereka juga nggak tahu itu pendapat siapa, pokoknya wes ngono kuwi pakai kullataini. Nah, jadi dalilnya Asy-Syafi'iyah ini Nabi Ubaidillah bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya dia mengatakan, Abdullah bin Umar berarti bapaknya, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil ma yakunu bil falati minal ard. Beliau ditanya tentang air yang ada di tanah belapang di muka bumi. Wa ma yanubuhu minad dawab was-siba, dan bergantian di air itu minad dawab was-siba, binatang-binatang, was-siba, dan binatang buas. Jadi air itu bolak-balik didatangi, minum di situ, ada binatang-binatang, ada hewan buas. Kalau binatang yang halal nggak ada masalah. Kalau hewan buas itu kan haram, berarti najis hukumnya. Najis, atau mungkin anjing ke situ. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini lam yunajjizhu syai'un." Ketika air itu sampai 2 kulah, maka tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya, membuat ia najis. Jadi Asy-Syafi'iyah pakai dalil ini. Kalau airnya itu 2 kulah, apapun yang ke situ pokoknya tidak berubah warna, bau, dan rasanya, berarti air itu suci. Jadi ada batasan, karena itu air banyak. Kalau kurang dari itu diambil mafhumnya. Kalau kurang dari itu berarti kalau ada najis hukumnya najis. Hukumnya najis. Nah, sudah jelas ya perselisihan ini. Semuanya ada dalilnya. Jadi saya ulang biar hafal, biar nanti kita bisa pilih dan kita tenang dalam kehidupan kita. Jadi pendapat pertama tadi apa? Air sedikit atau banyak terkena najis. Kalau terkena najis dan hakiki atau bendanya air itu tidak ada perubahan, maka hukumnya suci. Hukumnya suci. Wah, ini enak ini dipraktekkan. Cuman bagi Islam jamaah atau veteran-veteran Islam jamaah ini agak berat. Perlu obat nanti. Di bawahnya saya tuliskan obatnya. Obat hatinya itu. Ya, kalau nggak gitu ragu-ragu terus. Yang kedua, kalau airnya sedikit. Kalau airnya sedikit terkena najis walaupun nggak ada perubahan warna, bau, dan rasa, maka tetap hukumnya najis. Kalau banyak ya, itu yang kedua, itu inti permasalahan yang perlu diperhatikan. Catatan ya,
pendapat yang pertama apa tadi? Walaupun sedikit terkena najis tapi tidak berubah, hukumnya apa? Suci. Apalagi banyak. Pendapat pertama ini adalah pilihan segolongan para sahabat dan banyak sekali ulama-ulama setelah mereka. Pilihan itu pendapatnya begitu, keyakinannya begitu, dan prakteknya seperti itu. Jadi kalau ketemu air satu timba, zaman dulu kan susah air, ya, ketemu air satu timba, setengah timba, cuman didelok, ini mambu uyuh apa ora, bau kencing apa enggak, ada warna kencing apa enggak, ada warna, mohon maaf, taibon apa enggak, nah, enggak ada, ya sudah pakai gitu aja, udah ringan, enak. Mereka bawa air sedikit, mana dilihat aja, kalau ragu dilihat, oh enggak ada, suci, dah. Mana dalilnya? Al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un. Siapa lagi ulama akhir? Contohnya ini Ibnu Hazmin berkata, pendapat pertama diriwayatkan dari Aisyah, Umar bin Khattab, Khalifah Umar, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Abbas, Hasan bin Ali, Maimunah Ummul Mukminin, Abi Hurairah, Aswad bin Yazid, Abdurrahman bin Yazid, Ibnul Musayyab, ini sudah tabi'in ini, Ibnu Abi Layla, Sa'id Ibnu Jubair, Mujahid, Ikrimah, Al-Qasim bin Muhammad, Hasan Al-Basri, dan lain-lain. Itu ngugemi itu seperti itu. Apa ngugemi itu? Pedomannya pokoknya air itu tidak ada rasa, bau, warna najis, suci, selesai. Enggak ada keraguan lagi. Dalilnya mana? Al-ma'u tahurun. Itu pendapat pertama. Jadi ini bukan kemen-kemen. Apa kemen-kemen itu? Wah, ini kayaknya kurang. Nah, nih, yang bekas jokam ini bahaya nih ngomongnya, hatinya nanti begitu ya, maka hilangkan nanti. Oh, jangan-jangan najis, kak mutawari gitu. Loh, Ibu Aisyah Anda anggap tidak mutawari, Khalifah Umar Anda anggap tidak mutawari, nggak takut najis. Salah, miring. Nggak benar, ini doktrin nggak benar ya, hati-hati. Maka di sini saya tulis jawaban bagi yang ketempatan syubhat dalam hatinya, yaitu ragu dengan pendapat yang pertama, air sedikit atau banyak tercampur najis jika tidak berbau warna dan bau, rasa, jika tidak berubah warnanya, bau dan rasanya, maka hukumnya suci. Nih obatnya ini. Satu, para ulama yang berpendapat seperti itu mereka orang-orang ahli ilmu, tentunya tidak serampangan dalam memutuskan hukum. Yakinilah hal ini, jangan jika Anda yang bukan ulama khawatir dan takut dengan masalah najis, maka tentunya mereka lebih takut daripada Anda. Tanamkan di pikirannya. Ini para ulama ini orang-orang top. Tadi ada Imam Malik, Malikiyah. Pedomannya seperti itu. Berarti aku ini orang awam apa ulama gitu. Kok meragukan? Kok ragu? Jangan. Itu satu. Yang kedua, mereka menilai dhaif hadis Nabi yang membatasi jika air sudah mencapai 2 kulah maka bebas dari najis. Hadis tersebut tidak bisa dibuat hujah untuk memutuskan suatu hukum. Jadi tadi kan ada dalilnya, Imam Asy-Syafi'i pakai itu. Nah, bagi yang golongan pertama tidak pakai dalil itu karena dianggap dhaif, tidak bisa dijadikan hujah untuk memvonis sesuatu. Itu hak mereka, itu namanya ijtihad. Mereka meneliti juga sehingga timbul perselisihan ini. Kemudian yang ketiga, C ya, ini yang penting. Allah membuat air itu suci dan dapat mensucikan najis. Mana dalilnya? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Sampai garis bawahi ma'an tahura. Air yang diturunkan oleh Allah itu air tahuran, suci dan bisa mensucikan. Tahuran itu maknanya suci dan bisa mensucikan, fisiknya suci, jika digunakan untuk mensucikan menjadi suci. Namanya tahuran. Kalau tuhuran pakai dhamma itu fiil atau pekerjaan mensucikan. Kalau tahuran alat untuk mensucikan. Baik, semua air yang asli pada khilqahnya, pada kejadian asalnya tidak ada perubahan karena najis, maka hukumnya tahur, suci. Ya. Seperti tadi ulama berpendapat pokoknya air itu masih air, tidak ada perubahan. Berarti ini ma'an
tahura. Paham tuh? Dalil ini berlaku umum untuk air sedikit maupun banyak. Berarti ketika kita mendapati air sedikit lalu kita tidak melihat warna, bau maupun rasa najis pada air tersebut, maka kita hukumi apa? Suci, hukumi suci. Jangan ragu. Diperkuat dengan riwayat hadis ketika ada orang desa, perhatikan, ini juga penguatnya. Ada orang desa kencing di dalam masjid, berarti tuh dalam masjid, tapi itu pasir, ada tentunya nggak kemana-mana. Lalu oleh Nabi disiram dengan timba rokok, tong nong gak timba kejesut. Berarti air sedikit itu bisa mensucikan najis jika air sedikit itu menghilangkan fisik najis. Berarti ketemu air sedikit tidak ada fisik najisnya, hukumnya apa? Suci. Karena apa? Karena air sedikit pun itu bisa menetralkan, membersihkan najis. Buktinya orang desa kencing disiram hanya 1 timba, hilang fisik najisnya, ya sudah selesai. Sudah selesai, walaupun di situ ada bekas air tapi sudah nggak ada warnanya, nggak ada baunya, nggak ada, ya udah suci. Nah itu, mafhum? Jadi kita kadang kan bayangin gini, jangan-jangan ini karena doktrin ya, jangan-jangan walaupun bening di situ ada cipratan kencing sedikit bercampur tapi masih ada di dalamnya, dibayangin, wah najis itu. Padahal air itu oleh Allah dibikin tahur. Apakah itu disiramkan, apakah itu menetralkan, itu air sifatnya. Tahur bisa mensucikan, menghilangkan barang najis. Menghilangkan barang najis. Air banyak, sekarang logika, sampai mainkan logikanya. Air banyak dikasih najis, terus hilang wujud najisnya, hukumnya apa? Suci kan? Sekarang air sedikit hilang wujud najisnya, apa bedanya? Kenapa air banyak Anda katakan nggak najis? Ini dipikiran untuk menghilangkan syubhat dulu ini. Anda yakin bahwa itu sudah hilang najisnya? Jawabannya karena fisik najisnya hilang. Berarti air sedikit pun kalau sudah hilang fisik najisnya, ya sudah. Mafhum? Karena air itu ma'an tahura. Nah, jika Anda belum tenang, masih belum tenang, sudah dinginek gesek gurung tenang karena doktrin bertahun-tahun itu. Jika Anda belum tenang dan masih ragu dengan pendapat yang pertama, maka gunakanlah pendapat tersebut. Ketika tidak memungkinkan, menggunakan pendapat yang kedua. Yang kedua apa tadi? Kalau sedikit terkena najis, entah kalau memang walaupun tidak ada perubahan, maka hukumnya tetap najis. Itu bisa kita praktekkan keseharian ya. Hati-hati kita, kalau ini kurang 2 kula, wah kira-kira kok kecipratan najis, ya sudah dibuang. Misalkan, atau di situ ada ember misalkan ya, oh ini kurang dari 2 kula, digerakkan gerak semua, dibuang dulu, seret, ganti air yang baru, kondisi biasa. Tapi kalau sudah kondisi kepepet, jangan seperti dulu lagi, akhirnya nggak wudhu, keluar, nggak sholat, sholatnya diropel-ropel, alasannya nggak ada air. Kalau nggak ada, pakai yang pertama saja. Anda mendapati air sedikit, dilihat, telan, dijeding di mana, dilihat, wah ini masih air, udah suci, selesai. Mahfum? Ini saya ingin ngobati syubhat. Saya dulu juga ngobati diri sendiri, nggak bisa saya masuk di jedingnya Masjidil Haram itu biye dan nggak sama ukurannya dengan ijtihad Bapak Imam lah. Nggak sama, sempit. Kadang-kadang di masjid di mana sempit, airnya pakai timba. Nah, kadung ada timba kecil, airnya sedikit, kerannya mati bisa. Piye, wes kadung pipis. Arab lapo.
pakai pendapat yang apa? Pertama tadi, selesai. Dilihat, wah ini nggak mampu, uyuh ya rana warnanya, uyuh, ya sudah pakai, selesai. Bisa gitu. Ini bukan ngawur, ini dalil juga, pakai dalil juga, dan masuk akal juga gitu. Mafhum? Ya, saudara-saudara yang misalnya ini ada infonya sudah hijrah, mau masuk masjid manapun masih kaki ini gemeter rasanya, maju mundur, ini najis gimana? Itu baru masjid itu dinajiskan, kamar mandinya najis, nggak berani, padahal sudah hijrah udah lama. Berarti itu penyakitnya, syubhatnya belum hilang. Sekarang kita perdalam lagi hukum wadah dan baju milik orang kafir. Catatan sudah. Halaman berapa tadi? Hah? 4 sekarang? Oh sekarang 4. Baik. Hah? Ya. Jadi jika mendapati masjid musalla airnya tinggal sedikit, maka hukumilah suci sesuai pendapat yang pertama. Jika Anda tidak mendapati warna, bau dan rasa najis pada air tersebut. Jelas ya? Kemudian hukum badan orang Islam dan orang kafir. Awake fisiknya ini gimana hukumnya? Kalau itu orang Islam jelas suci, mbuh ora adus seminggu, sing penting gak ono uyuwe. Ora adus seminggu ya itu kotor gitu aja, tapi suci. Keringetnya ya suci. Cuman ambune gue ya areng-areng. Yang najis apa? Air kencing, air besar, itu muntah yang banyak, darah yang banyak, itu najis. Tapi kalau keringat badannya senggolan sama muslim gak ada masalah. Ini riwayatnya dalam Sahih Bukhari. Abi Hurairah bercerita dia berjumpa Nabi di sebagian jalan di Madinah. Sedangkan dia Abu Hurairah kondisi jinabat, belum mandi junub. Fan khanastu minhu, lalu aku pergi tanpa pamit dari Nabi. Fadhahaba faghtasala, lalu Abu Hurairah pergi dan mandi dulu. Thumma ja'a, datang lagi. Faqala, Nabi bersabda, aina kunta ya Abu Hurairah, kemana kamu kok ngilang tadi? Qala kuntu junuban, aku ini masih punya tanggungan jinabat, orang yang junub. Fakaritu an ujalisaka, aku tidak ingin duduk denganmu Nabi. Wa ana ala ghairi tahara, sedangkan aku tidak suci, kata dia. Jadi Hurairah merasa badannya itu najis, tidak suci. Faqala subhanallah, innal muslim la yanjus, sungguhnya orang Islam itu tidak najis. Catatan, perhatikan, sungguh kesalahan besar bagi Islam jamaah yang telah menajiskan sesama muslim. Ya, dulu kita seperti itu apa enggak? Iya, nyenggol apa, dipakai bajunya dicuci, sajadahnya dipakai dicuci, habis itu apa lagi? Pinjemin apa? Dicuci. Nah, dulu ada memang masjid di Pel itu ya, dulu ada. Kalau sekarang mereka budi luhur, tapi tetap ragu kalau dimasuki orang itu. Ya diam-diam mereka ngepel lagi, walaupun nggak terang-terangan. Paling tidak hatinya ragu. Wah, itu cek nguyuh gak cepok itu. Misalkan. Jadi sudah tidak ada perselisihan. Kalau dia seorang muslim bersyahadat mengerjakan 5 rukun iman, suci, jangan, kecuali kalau dia kencing, dan kecuali ada pada dia jelas-jelas ada najis pada dia, kita hukumi najis. Nah, adapun fisik orang kafir atau musyrik diperselisihkan. Memang
orang kafir atau orang musyrik, di antara ulama berselisih. Yang pertama, sebagian ulama menajiskan dengan dasar dalil di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Ada yang memaknai najas di sini najis hatinya dan fisiknya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti najis, maka kesehariannya bersama najis. Ada sebagian ulama begitu. Terus dalil yang kedua, innal muslim la yanjus. Sungguhnya orang Islam itu tidak najis. Ini diambil mafhum, makna tersiratnya. Berarti orang kafir najis. Kalau orang Islam tidak najis berarti mafhum namanya, makna tersirat. Berarti orang kafir najis. Yang kedua, jumhur atau umumnya para ulama tidak menganggap najis badan orang kafir. Sedangkan dalil innamal musyrikuna najasun hanya dimaknai yang najis itu keyakinannya, kesyirikannya, akidahnya itu najis, kotor akidahnya. Kalau badannya enggak, badannya dia manusia, badannya enggak, walaupun keringetan enggak. Mana dasar mereka para jumhur ini tidak menajiskan badannya orang kafir? Banyak sekali ini. Yang pertama, contohnya boleh menikahi wanita ahli kitab. Ada ahli kitab Yahudi Nasrani orang kafir toh? Kalau itu najis, wah itu berat. Nyatanya Rasulullah tidak ada dalam syariat kalau kamu menikahi ahli kitab jangan nempel badannya, kalau nempel badannya kamu harus sucikan, kalau nempel bajunya kamu, kan nggak ada syariat begitu. Itu menunjukkan tidak najis badan mereka, badan mereka. Yang kedua, boleh makan seluruh makanan orang kafir yang halal dan bersih. Surah Al-A'raf 157. Jadi tidak ada larangan kecuali hewan sembelihan mereka. Ini pun masih ada pengecualian, sembelihannya Yahudi dan Nasrani. Jadi semua makanan yang halal, yang bersih, milik siapapun boleh, walaupun milik orang kafir. Yang tidak boleh sembelihannya orang kafir, kecuali sembelihannya siapa? Yahudi dan Nasrani. Masih boleh itu. Surat Al-Maidah ayat 5. Al-Maidah ayat 5 tentang sembelihan Yahudi Nasrani. Banyak hadis sahih meriwayatkan bahwa Rasulullah makan makanan orang-orang kafir dan menerima hadiah mereka. Gimana toh maksudnya dalilnya ini? Makanan itu kan dibikin sama orang kafir. Soto itu sing ngirisi ayamnya itu misalkan orang kafir, tapi dilihat tidak najis, ya sudah dimakan, tidak ada najis di situ. Kalau kita rada mikir kan gitu, menajiskan orang tapi tiap hari makan sotonya di depannya, bukan orang Islam jamaah, kok nggak dihukumi najis? Bagaimana cara mensucikan soto? Nah, kan harusnya gitu mikirnya. Airnya ditambahi airnya wes gak situ nyoto. Kok pakai perkecualian, kecuali soto gitu lama-lama. Nanti nggak konsekuen Anda, nggak konsisten ya. Beberapa utusan atau delegasi orang-orang kafir masuk di Masjid Nabawi seperti Abu Sufyan. Ketika pacaklik Mekah itu Abu Sufyan datang di Madinah, ditemui dalam masjid. Dan pendeta Nasrani atau Yahudi dan lain-lain yang datang ke Madinah masuk Masjid Nabawi. Tapi Nabi tidak memerintahkan ngepel mensucikan bekas mereka, enggak ada perintah ngepel mensucikan bekasnya, itu enggak ada. Jadi seumpama Islam jamaah menghukumi kafir orang lain, itu pun tidak boleh memastikan kenajisannya orang kafir, karena hal ini diperselisihkan. Justru pendapat yang paling kuat tidak najis, jumhur tidak najis. Jadi umpama Islam jamaah tetap ngotot wes pokoknya kafir, ora iso kafir sampai berkali-kali, sampai kejinan barang kafir sak jinnya itu masuk ke Islam jamaah kafir wes yes ngotot. Itu pun kalau Anda tetap menilai kafir, pendapat yang lebih kuat dasar dalilnya badannya tidak najis. Jadi kalau dia duduk di kursi Anda, jangan disucikan kursinya, apalagi kursi Anda kursi spon, udah balik disiram akhirnya rusak tuku maneh repot nanti.
naik bis bawa koran, ada dulu gitu. Naik bis bawa koran, terus kita, akalmu itu lah kemana? Lah koran sing mbok tuku itu lah kok dodol koran di perusahaannya malah diito-ito kertasnya itu. Kok nggak bis katanya diduduki orang kafir, nggak kasih koran. Lah koranmu dari mana koranmu? Kadang itu lucu nih akhirnya. Ada itu guru-guru pondok ini, saya mendapati saking was-wasnya, nyuci sepeda ondel itu masukkan kamar mandi, jus gitu. Itu guru paku bumi itu, segitu itu was-wasnya. Ini kalau saya pikir sekarang ini gara-gara pendoktrinan masalah najis, nggak ngikuti sunnah kayak begini ini. Sepeda itu lah dimasukkan ke bak mandi, jus gitu. Pernah tak guyone sepeda motor jajalan angkat kok iso apa enggak? Sepeda motor enggak. Mana sepeda ondel masukkan. Nah, itu. Taib. Hukum wadah dan baju milik orang kafir. Hukum milik orang kafir. Wadah milik orang kafir yang diyakini tidak digunakan untuk makanan yang najis, maka hukumnya suci dan boleh digunakan langsung. Ini contohnya dalam riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Mughaffal mendapatkan jirab. Jirab itu asabtu jiraban. Jirab itu grebo, wadah dari kulit. Yauma Khaybar min syahmin, ada lemaknya di dalamnya. Ada lemak ya. Yauma Khaybar, di waktu perang Khaybar di kawasan Yahudi, berarti milik Yahudi. Faltazamtuhu, saya peluk itu, saya bawa, saya dapat ini, saya nemukan nih. Fakultu la uti ahadan min hadza syai'an, katanya. Aku dapat ini, wah mantap ini, ada dagingnya, ada lemaknya. Tidak akan aku berikan hari ini kepada seorang pun min hadza, dari ini syai'an sedikit pun, tak pek dhewe iki. Kan lagi kondisi perang itu, jarahan perang kan. Faltafattu fa idza Rasulullah mutabassiman. Lalu aku noleh, ketika aku pertahankan ini, saya noleh, ternyata ada Rasulullah. Guyu Rasulullah. Ketawa. Berarti enggak apa-apa kan? Ini wadahnya orang kafir, isinya ya gajih, lemak miliknya orang kafir juga. Artinya yang diambil di sini berarti hukumnya enggak najis dong. Memang itu wadah, memang itu lemak ya. Yahudi sembelihannya juga halal. Berarti enggak najis, orang kafir enggak najis wadahnya. Kalau memang jelas tidak digunakan untuk daging babi, untuk arak ya, yang dihukumi najis dalam Islam tidak digunakan untuk itu. Pakai saja langsung. Jokam, Islam jamaah, saudara muslim Anda pinjemi sajadah, enggak mau dia pakai sajadahnya, najis ini. Pinjemi sarung enggak mau, lebih baik sholat di rumah. Padahal sampai di rumah itu sudah di luar waktu. Apa alasannya? Pakaianmu najis. Masya Allah. Inilah orang kafir, tidak diketahui wadah itu. Wadah itu untuk sesuatu najis, gak ngerti. Ini jelas-jelas tidak dipakai untuk yang najis, ya sudah pakai. Bagaimana saudara muslim, saudara kita sama-sama muslim, kok langsung hukumin aja, padahal barangnya nggak ada warna kencing, ya nggak ada bau kencing, malah wangi, resik wangi, lebih bersih daripada punya dia, karena nyucinya sudah pakai deterjen, pakai pemutih, pakai pewangi. Itu misalnya. Saking doktrin menyesatkan itu saudara, jadi berat hidupnya. Nabi diundang itu, ada nasana Yahudian da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar ila khubzi sa'irin wa ihalatin sanikhah fa ajabahu. Orang Yahudi mengundang Nabi untuk makan roti ya, roti dari gandum dan lauknya itu minyak samin biasanya. Lauknya yang sudah hampir basi. Maksudnya remeh, yang biasa, lauk biasa. Fa ajabahu, Nabi datang itu makan. Berarti apa? Makanannya orang kafir apa? Yang jelas itu tidak najis, jelas itu halal, boleh dimakan, boleh apa enggak? Boleh. Berarti tidak. Bagaimana saudara muslim? Masya Allah. Jauh enggak kesalahan kita dulu? Jauh. Saudara muslim dianggap najis, bajunya najis, apa yang najis? Pinjam mobil
Ada nggak berani tapi punya mobil, masa dicuci dulu sok habis itu depan dungi harus itu ya. Lalu ini contoh lagi apa? Riwayat dalam Sahih Bukhari juga, Abi Sa'labah mengatakan, ya Nabi Allah, inna bi ardi qaumi ahli kitab, wahai Rasulullah, kami berada di kawasan kaum ahli kitab. Afa na'kulu fi aniyatihim, apa boleh kami makan menggunakan wadah-wadah mereka? Ahli kitab itu Yahudi, Nasrani, kafir, tidak iman, bukan muslim. Wa bi ardi saidin usidu bi qausi wa bi kalbi alladhi laisa bi muallamin wa bi kalbil muallam fama yasluhu li, itu tambahan ya kedua yang kita ambil ini. Qala, bersabda Nabi, amma ma dzakarta min ahlil kitab, adapun yang kamu sebutkan dari ahli kitab, fa in wajadtum ghairaha, jika kamu menjumpai selain wadah mereka, fala ta'kulu fiha, jangan kamu makan menggunakan wadah itu. Kalau ada wadah lain, kamu punya wadah sendiri, wadahnya orang Islam misalkan, kamu pakai wadah itu. Kalau fa illam tajidu faghsiluha wa kulu fiha, kalau nggak ada wadah lain, pakai saja tapi basuh dulu lalu kamu makan, untuk menghilangkan apa? Keraguan, karena ahli kitab makan babi. Nah, mungkin wadah itu dipakai untuk babi misalkan, atau dipakai untuk minum arak, kemungkinan najis. Maka kalau kamu ragu, kayaknya ini bekas ini, apalagi ada bau-baunya, dicuci dulu, bersihkan dulu, baru dipakai kalau memang tidak ada wadah yang lain. Maka kesimpulannya, kalau memang wadahnya orang kafir itu jelas-jelas tidak dipakai untuk sesuatu makanan yang najis, maka boleh langsung kita gunakan, boleh. Tapi kalau kita kok kayaknya ini meragukan, ya bersihkan aja, cuci baru dipakai. Jelas. Kalau wadahnya orang Islam, pakai aja langsung. Ini yang ada aturan gini orang kafir. Orang kafir pun kalau kita nggak jelas melihat najisnya, nggak boleh menghukumi najis kok. Ya, jelas ya. Begitu pula hukum baju, pakaian atau alat-alat yang dibuat atau dipakai oleh orang kafir. Untuk baju dan lain-lain yang tidak dipakai oleh orang-orang kafir, maka hukumnya suci. Jadi kalau kita beli baju misalkan di tokonya non muslim, ada nggak yang dulu masih Islam jamaah saking pahamnya terus baju baru dicuci? Kalau nggak dicuci berarti nggak konsisten itu. Itu zaman Nabi, zaman para sahabat, kalau beli baju yang jelas baju itu baru, tidak pernah dipakai oleh mereka, walaupun dibawa tangan mereka langsung dipakai, nggak ada ceritanya dicuci dulu. Kenapa? Karena hukum asalnya suci, tidak ada kencing di situ, nggak ada najis di situ, ya sudah dipakai. Nah, ulama memberikan kebijakan untuk baju dan lain-lain yang dipakai oleh orang kafir, baju digunakan di sekitar kemaluan seperti celana dalam dan celana luar, maka jangan dipakai langsung, dicuci dulu. Jadi kalau memang orang kafir lah ya, orang kafir bukan Islam, dia nggak ngerti najis, yang dia pakai di sekitar kemaluan ini belum dicuci sama dia, kita kok ambune kayak bekas ini, nah, dicuci dulu kalau ada yang mau begitu kok kebetulan. Tapi kalau dipakai di tempat-tempat lain, pakai saja langsung. Yang penting tidak ada fisik najis dan apa warnanya, warna, bau maupun rasanya. Nah, catatan baju, sajadah, handuk dan lain-lain milik orang muslim selain golongan Islam jamaah dianggap najis. Ini jelas kesalahan besar jika tidak melihat terdapat najis pada pakaian-pakaian tersebut. Yang dibahas oleh para ulama itu pakaiannya orang kafir. Kalau pakaiannya orang Islam nggak dibahas. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang kafir itu ya najis, dia tidak mensucikan. Makanya di sini kalau baju baru ya suci.
Baju yang dipakai dilihat, kalau bagian yang di dekat-dekat kemaluan hati-hati, sudah dicuci apa belum, ada bau-bau pesing apa enggak. Nah, kalau mau dipakai ya harus dicuci dulu. Jelas ya? Baik, mau adzan dulu? Habis adzan kita lanjutkan atau kita lanjutkan baru adzan? Ya, ini mungkin 15 menit atau 20 menit. Adzan dulu. Sohibul bait, silakan kalau mau adzan dulu. Terus saja. Ya, terus benar. Baik, kita teruskan saja. Nanti adzan dan sholat langsung nggak apa-apa. Baik. Beberapa najis yang dimaafkan dan tidak membatalkan sholat. Fisik najis yang sangat sedikit dan bisa dikatakan tidak ada fisiknya. Misalnya darah yang sangat sedikit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada alla darara wa la dirara. Rasulullah memvonis atau menghukumi, memutuskan hukum dalam Islam itu la darar, tidak ada memberatkan diri sendiri, wala dirar, tidak ada memberatkan orang lain. Kalau dalil yang umum ya fattaqullaha mastata'tum. Jadi kalau darah hanya sedikit itu ma'fu sudah bahasanya, enggak usah ragu. Yang najis itu apa? Daman masfuhan. Daman masfuhan, darah yang mengalir, yang berat. Tayyib. Halaman 6. Yang kedua, kondisi kesulitan. Ini maksudnya najis yang ma'fu, kalau bahasa langsungnya najis yang dimaafkan, tidak ada masalah. Kalau anda sholat kok kena itu tetap sah sholatnya, nggak mengganggu, dimaafkan. Kondisi kesulitan, misalkan sulit dan tidak mungkin dihilangkan, misalnya tanah atau lumpur yang berada di jalanan dan tercampur najis, nggak mungkin mensucikan sekian banyaknya tanah. Nabi kan bersabda gini, innama ju'ilat li al-ardu masjidan. Ini gitu kan? Bumi itu bisa kamu gunakan untuk sholat dimanapun kamu berada. Sekarang kalau kita di jalan raya, tanah biasa atau di lapangan, langsung Allahu Akbar, boleh apa enggak? Boleh. Nah, tapi di situ kan ada tanah, kita kan nggak tahu tanah yang mana yang sekecil-kecilnya najis, kan dimungkinkan ada, ya apa enggak? Tapi secara hukum memang tidak boleh menghukumi najis kecuali kalau melihat fisik najis. Tapi mungkin ada perasaan begini, pasti adalah, masa lumpur-lumpur kayak gitu nggak ada najisnya. Maka para ulama mengatakan ini termasuk yang sulit untuk dihilangkan. Nggak mungkin kita seluruh tanah gimana? Ini ma'fu namanya. Umpama ada itu ma'fu, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Luar kemampuan kita dimaafkan oleh Allah. Kalau nggak ada tempat, nggak ada musola, nggak ada masjid, adanya tanah di hutan, udahlah sholat aja langsung. Sholat aja langsung. Yang penting di situ kita nggak melihat ada kencing atau air besarnya hewan buas misalkan, atau kepala hitam manusia, nggak ada di situ. Yang berikutnya apa contohnya? Sulit memisahkan misalkan cuka dan keju kering yang di dalamnya terdapat ulat kecil yang mati, ulat yang najis maksudnya. Ini ulama mencontohkan seperti ini. Jadi ada sedikit tapi nggak mungkin dipisahkan, dibuang. Itu ma'fu dalam agama. Ma'fu, dimaafkan. Najis yang tidak bisa yang berikutnya sulit dihilangkan, misalnya apa itu? Misalnya kok dan sih? Misalnya warna
dan bau najis tambahi warna dan bau najis yang berulang-ulang di bakso, dibasuh. Wah, ini kayaknya ada bakso nanti nih. Ada bakso. Berulang-ulang dibasuh namun tidak hilang-hilang seperti bekas darah haid atau kotoran anak kecil, ya. Ini namanya dima'fu. Wis diucek bolak-balik itu, ya. Ternyata nggak hilang, baunya masih ada lagi dikit-dikit, warnanya itu. Kalau anak kita yang taibon masih kuning-kuning itu, nanti dipopoi itu hilang dulu, zaman dulu ya. Kalau sekarang popok kan dibuang. Oh, cek ini nggak hilang-hilang, masih ada warna kuningnya. Ternyata anaknya baru dijamuni kunyit, nempel itu, yaitu ma'fu namanya. Sulit dihilangkan itu ma'fu, dimaafkan. Kemudian najis yang tidak bisa dilihat dengan mata karena sudah samar atau pudar warnanya atau sangat sedikit jumlahnya. Ini juga dimaafkan karena apa? Allah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuan kita. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Fattaqullaha mastata'tum. D. Kondisi darurat, terpaksa. Misalnya misalnya sholat namun tidak ada pakaian, misalnya, terusnya hilangkan aja. Sholat namun tidak ada pakaian dan tempat yang dianggap suci. Ini kalimatnya perlu ada yang hilang nih berarti. Kondisi darurat dalam kurung terpaksa. Misalkan dia sholat tidak mendapati pakaian atau tempat yang dia yakini suci, lalu dia sholat di situ, lalu dia pakai pakaian itu dan dia tetap sholat di situ karena sudah datang waktu wajibnya sholat. Ini namanya kondisi apa? Darurat. Kondisi darurat. Apa dalilnya? Contohnya itu sesuatu yang diharamkan, innama haram alaikum maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan oleh Allah kepada kalian bangkai, darah, daging babi, sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Namun famanitturra ghaira baghin wala adin fala isma alaihi. Siapa yang terpaksa, tidak keadaan melanggar, tidak keadaan menentang, maka tidak dosa menggunakan yang haram. Darurat, ketika darurat itu nggak ada tempat lain. Jelas ya. Ini kalau kita paham ini, kita sudah tidak berat lagi dalam kehidupan ini. Wah, ini di luar kemampuan saya, ini nggak mungkin, ini nggak ada masalah kita. Hukum kesucian tanah dan tempat-tempat yang secara lahir bukan tempat najis. Jadi kalau kita mendapati tempat itu bersih dan itu bukan tempat najis, apa contohnya? Ya ini masjid contohnya, masjid, mushola, hotel mungkin bersih dan bukan di situ, bukan tempatnya najis, bukan orang kencing di situ, bukan orang buang air di situ. Bagaimana menghukuminya? Tanah atau tempat yang secara lahir itu bukan tempat yang najis atau tidak diyakini terdapat najis, maka hukumnya suci. Hukum asal itu. Jadi sampai masuk hotel bersih, bilang dalam hatinya suci. Kalau dulu di Cokam nggak bisa. Tidur itu dilemei. Dia bawa handuk dari rumah, dia bawa sajadah, dilemei. Khawatir aku ngeringet ikan najis. Masya Allah. Coba lihat hadisnya. Kata Rasulullah, ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Dijadikan untukku bumi ini tahuran, suci dan mensucikan, wa masjidan, dan bisa untuk masjid, bisa untuk sholat. Bumi itu tanah itu. Dalam riwayat berikutnya Nabi mengatakan al-ardu kulluha masjid illal maqbarah wal hammam. Semua tanah itu bisa untuk sujud, bisa untuk sholat. Nggak pakai alas, ya, nggak pakai alas. Illal maqbarah wal hammam, kecuali kawasan kuburan dan WC.
dan kamar mandi nggak boleh, karena dimungkinkan di situ ada najis. Berarti ini jadi gambaran nih sudah, sebuah tempat yang bukan tempat najis secara umum, bukan biasa orang, kita tidak ragu di situ ada orang kencing di situ dan umum bersih, maka hukumi langsung suci. Kecuali kalau kita ngerti di situ ada najis, gitu hukuminya. Dulu ada begini, ya, orang Islam jamaah ini, masih saya di sana, tapi saya sudah di Mekah. Oh, orang-orang kafir ini nggak ngerti najis. Masa Masjidil Haram komat langsung sholat di jalan-jalan, kok kelemororono, orang ngerti najis. Nyalakan, oh ada yang begini, dasar Bangladesh. Nah, orang Bangladesh yang kerja Muslim itu, oh dasar Pakistan, Mesir, nggak ngerti sholat. Karena apa? Karena mereka datang langsung Allahu Akbar, sholat di lantai Masjidil Haram itu, yang di luar itu kan, di luar di jalan-jalan raya kalau pas hari Jumat atau pas apa kan rame itu sampai luar-luar. Ada yang pakai sajadah, ada yang nggak pakai, nggak ada, langsung sholat dia. Itu. Terus saya bilang, innama ju'ilat li al-ardu masjidan. Nabi bilang begitu loh. Sampai ojo ngawur tau. Justru sampai yang ngawur. Kata Nabi, bumi itu suci. Jadi tempat-tempat yang Anda tidak melihat itu ada najis dan memang bukan tempatnya najis di situ, maka jangan dihukumi apa? Jangan dihukumi najis. Kalau kotor iya mungkin, tapi menghukumi najis jangan. Najis itu hukum yang ada bentuknya, ada fisik najisnya. Nah, catatan, jika permukaan tanah yang secara umum kotor, hukumnya belum tentu najis dan boleh untuk salat, apalagi tempat yang lebih bersih dan secara umum bukan tempat yang najis seperti masjid, musola dan lain-lain. Tentunya harus kita hukumi suci, kecuali kita jika melihat fisiknya. Masjid jami, senajan to masjid jami, tapi najis, ya dilihat aja. Wong bumi ini lataran di lapangan-lapangan itu aja, kata Nabi boleh. Bagaimana di tempat yang lebih khusus dan dijaga kebersihannya, maka kita hukumi suci. Berarti kita dulu tersesat apa enggak? Tersesat banget kita itu zaman dulu. Ya, mana tadi halaman berapa? Halaman 7 terakhir. Cara mensucikan najis pakaian maupun suatu tempat. Maksudnya begini saudara, jadi di sini kita harus takut, tetap harus mutawari, menjaga, harus wirai, tapi jangan keterlaluan. Jangan keterlaluan, ikuti hukum-hukum yang sudah diterangkan oleh para ulama. Ini belum tertulis di sini ya. Contoh beberapa kemurahan ini supaya ibu-ibu tahu. Di dalam Abu Daud diterangkan, Ummu Salamah istri Rasulullah menanyakan kepada beliau, saya pakai baju panjang, zail namanya. Wanita zaman dulu seperti itu, paling tidak 1 jengkal dari kaki itu wanita, bahkan ada yang 1 dirok 50 cm jadi nyeret gitu. Itu wanita zaman dulu karena untuk menutup auratnya. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau saya berjalan di tempat yang kotor padahal bajunya nyeret kayak gitu? Apa kata Rasulullah? Yutahhiruhu ma ba'dahu. Hadis sahih. Ini namanya kemurahan. Karena wanita berkewajiban menutup auratnya, terus dia jalan di tempat yang kotor, kata Nabi, kalau setelahnya ada tempat yang bersih, maka yang bersih itu mensucikan yang kotor itu. Ini tentunya kotor biasa, bukan kotoran setelah dicium bau kencing. Nah, itu harus disucikan. Nah, dicium kok bau air besar, ya disucikan. Tapi kalau kotor biasa terus melewati tempat yang bersih, ya sudah suci, nggak usah ragu.
Terus hadis yang kedua dalam Ad-Darimi disebutkan ketika Rasulullah SAW sholat bersama sahabat, beliau pakai sandal, lalu dilepas. Pas tengah-tengah sholat beliau lepas. Sahabat ikut melepas sandalnya. Semua pakai sandal. Nabi pakai sandal sholatnya. Sahabat pakai sandal, terus dilepas di tengah-tengah sholat, mereka ikuti. Ketika selesai sholat, Nabi bertanya, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum. Kenapa kok sandal kalian dilepas? Kata mereka, kami melihat engkau melepas, ya kami ikut-ikutan Nabi melepas. Kata Nabi, tadi ada malaikat Jibril datang kepadaku bahwa di sandalku ada najis, ada kotor najis, maka saya lepas. Jadi saya lepas itu karena di situ ada najis, maka saya lepas, saya pinggirkan. Baru lanjut sholatnya. Kemudian Nabi bersabda, fa idza jaa ahadukum al masjid falyuqallib na'laihi. Salah satu kalian kalau datang ke masjid, balik sandalnya, lihatlah. Balik, fa in ra'a fihima adzan falyumit wal yusalli fihima. Dalam riwayat lain falyudallik. Kalau melihat di bawah sandal bagian bawah itu ada sesuatu yang kotor, yang meragukan, kamu tinggal gosok-gosokkan aja. Buang, gosok-gosokkan di tanah. Habis itu silakan sholat pakai sandalmu itu. Gampang toh, mudah lah dalam Islam. Beda dengan yang saya ceritakan tadi. Mau masuk Masjidil Haram, lihat orang pakai sepatu, lihat orang pakai sandal sholat, wah, balik dia. Jokam ini kayak gitu, ragu dia nggak bisa khusyuk sholatnya. Termasuk yang saya katakan tadi, guru di Pondok Kediri itu ketika haji stres, dia bingung, stres banget. Ya cerita sama saya sakit terus di Mekah. Kenapa? Ya mikirin itu. Nah, mana dalil yang seperti ini? Kata Nabi boleh pakai sandal, yang penting sandalnya tidak ada najisnya, pakai aja. Bukan sandal baru, bukan. Sandal yang kamu pakai itu dari rumah. Kalau kamu mau pakai sandal di masjid, dilihat aja balik. Kalau bersih, gosokkan terus naik sholat. Nggih, Pak Parmin angsal mboten ngoten niku. Kalau secara hukum boleh sampai naik pakai sandal sampai, yang penting itu boleh secara hukum, tapi secara adab tidak boleh, nggak sopan. Oh, sudah lantai resi koyong ini, sandalnya masuk ke dalam, itu ya nggak sopan namanya. Tapi hukum kalau memang itu nggak najis, walaupun kotor boleh pakai sandal, boleh. Lalu ini ada kejadian dalam riwayat hadis Muwatta. Ini contoh gambaran riwayat. Saya nggak bisa naruh di sini semuanya supaya kita ringan pikirannya, hilang itu subhat-subhat itu. Khalifah Umar pernah di sebuah desa, di kawasan hutan desa, beliau mendatangi sumberan lah, ya kulah gitu. Terus temennya yaitu Amr bin Asad itu, dia teriak, manggil yang punya kebon, yang punya kulah itu. Sing kulah, iki kulahmu piye, banyune piye, najis apa suci gitu lah. Banyak hewan buas ke sini apa enggak? Hewan buas minum di sini apa enggak? Kata Khalifah Umar berteriak, hei yang punya kulah, jangan kabarkan kepada kami, diam saja. Udah biasa air didatangi hewan-hewan itu. Artinya apa? Jangan memaksakan diri. Ketemu air, deloken, lihat air itu najis apa enggak, ada fisik najis apa enggak. Kalau tidak, apa? Pakai saja. Apakah Khalifah Umar nggak takut siksa? Oh, jangan dikira kita nggak ada apa-apanya rasa takutnya dengan Khalifah Umar. Nah, itu sudah mutawarik itu. Karena apa? Tadi air itu najis itu adalah fisik, halal fisik, ya. Jelas ya ini ya. Sudah hilang belum syubhatnya? Teman-teman yang banyak nanya, silakan hilangkan. Tapi itu perlu perjuangan itu. Perlu perjuangan. Contohnya tadi yang paling berat itu tadi, air sedikit, kalau nggak berubah tetap suci. Nah, itu berat tuh. Nah, maka kita mikirnya kembalikan ke akal sehat. Nah, logika dulu, dan itu ada dasar dalilnya. Air banyak najisnya bisa membaur, hilang, hukumnya suci. Air sedikit juga hilang, berarti hukumnya suci. Selesai.
karena ma'an tahura. Ya, tentunya itu sesuai dengan kadar kira jumlah air dan kadar kira jumlah najis. Kalau airnya sedikit, najisnya banyak, pasti berubah. Kalau airnya sedikit, najisnya sedikit aja, nggak mungkin berubah. Berarti suci. Paham? Menurut pendapat yang pertama tadi. Jadi nggak usah ragu, nggak usah ragu. Baik. Sekarang cara mensucikan najis pakaian maupun suatu tempat. Sebagian fuqaha membuat kebijakan jumlah hitungan basuhan untuk pakaian yang najis, misalnya 7 kali basuhan. Contohnya menurut madhab Imam Ahmad 7 basuhan. Namun sebenarnya tidak ada dalil pembatasan terhadap masalah basuhan. Jadi hanya hanya kebijakan saja, nggak ada dalilnya harus dibasuh sekian-sekian, nggak ada. Kaidah mensucikan najis pokoknya sudah menggunakan air sedikit atau banyak dan dapat menghilangkan fisik najis, bau, warna dan rasanya, maka hukumnya suci. Ini diingat-ingat, menggunakan air, pakai air, menghilangkannya itu pakai air sedikit atau banyak, terus fisik najisnya setelah disiram atau dipel dengan air itu hilang, hukumnya apa? Suci. Tuh, itu kaidahnya sudah satu, itu diingat-ingat. Terus cara menilainya keyakinan, namanya dzan, keyakinan. Memang syariat membolehkan seperti itu. Seperti kita cebok itu nggak perlu kita pakai cermin terus dilihat, itu nggak perlu. Yang yakin wah resik ya sudah. Kita melihat mensucikan najis, kasih air, terus sudah dipel, sudah dibersihkan, bersih, dilihat jangan resik tenan, diambu jangan wes wangi tenan, atau nggak ada baunya apa-apa, ya sudah suci. Itu tok kaidahnya. Itu contohnya orang desa di masjid kencing, disiram, hilang, selesai. Mafhum? Nah itu. Jadi kaidahnya seperti itu. Adapun cara dan jumlah basuhan tidak ada batasan dalam syariat, kecuali najis air liur anjing harus dibasuh 7 kali. Salah satu basuhan dari 7 dicampur debu tanah, itu ada khusus untuk najisnya anjing. Lainnya dari itu nggak ada. Pokoknya dihilangkan menggunakan air, hilang, bersih, suci, dah selesai. Ini untuk menghilangkan keraguan. Contoh lantai najis. Jika fisiknya banyak, fisik najisnya itu banyak, ambil dan buang fisik najis tersebut, kemudian bekasnya disiram air. Disiram air sampai bersih, hilang fisik najisnya. Pakai selang misalkan, seret digosok-gosok sampai hilang najisnya, sudah suci. Atau dikasih air sedikit, lalu diserap dengan kain pel atau alat vakum penyerap air kayak di Masjidil Haram, buder itu. Dikasih air sak gayung, seret. Ini contoh yang kalau ke Masjidil Haram Anda bisa lihat ada orang kecirit di situ. Fisiknya diambil dulu, seret, bersihkan, tinggal bekas sedikit-dikit kan, kuning itu, kasih air, seret, pelan-pelan gitu. Terus dikasih, kadang dikasih airnya sudah ada pewanginya, dicelup pakai itu vakum, kering sudah bawahnya, kering, wangi, resik. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Suci. Sama dengan orang desa kencing disiram, nyerap ke bawah, hilang, suci nggak? Serap ke atas, suci nggak? Suci. Udah selesai. Kalau nggak pakai mesin, nggak punya pel, kain pel, tapi ingat-ingat harus ada airnya, karena yang mensucikan itu apa? Air. Walaupun air itu sedikit, tapi dia bisa menghilangkan itu air. Pakai pel, kain pel boleh. Pel. Caranya silahkan masing-masing, tidak ada. Cuman begini ya, kalau orang yang belum pengalaman, kadang-kadang ya asalnya najisnya di situ ya sedikit, terus ditempeli kain pel agak basah, diucek-ucek kemana-mana, ya malah kemana-mana. Harusnya kan sampai tempat itu, kawasan mana, seret, bersih. Kalau kira-kira diucek-ucek ini malah tambah merata, ya jangan, sekali saja seret, pakai kain lain. Tapi kalau memang itu sudah
warnanya hilang, cuman hanya ingin menghilangkan keraguan, diucek-ucek ini ya nggak ada masalah. Kalau masih ada fisiknya itu cari cara bagaimana supaya cepat menghilangkan fisik itu dan tidak menyebar. Mahfum? Dan tidak ada hitungan jumlah, nggak ada. Harus 3 kali, tadi kan disebut harus 3 kali ini. Cokam tuh kalau nggak 3 kali berarti nggak suci misalkan. Jangan, pokoknya hilang fisik najisnya selesai. Ada begini, kemarin saya ditanya, saya kok lihat teman-teman dia sebut teman sunnah kok mensucikan kok ringan sekali ya kata. Ada najis sedikit, anaknya teleknya itu teleknya netes di situ, kok netes sedikit gitu. Terus dia ambil tisu, katanya yang nanya sama saya, ditisoni gini, dihilangkan, terus ambil air sedikit, terus tisu lagi, seret, terus dikeringin, terus pergi. Apa enggak najis itu, Syekh? Saya tanya, loh, sampean lihat di situ ada nggak najisnya? Sudah bersih apa belum? Ada nggak kuning-kuning? Ada nggak baunya di situ? Ya sudah bersih, sudah kering. Ya sudah. Pakai air juga. Airnya cuma sedikit, setengah gelas. Ya memang di situ cuma sedikit butuhnya. Pakai tisu lagi atau pakai kain sedikit, bersih. Ya sudah. Wah, harus ambil selang panjang sor. Oh, najisnya cuma segitu. Anda mau dengar lagi yang lebih parah? Saya alami di Mekah. Ini Islam jamaah. Karpet di sana kan tebel-tebel segini. Di musola di rumah Hud sana digunting. Ada orang kencing di situ, anak kecil digunting bolong, baru dicuci gunting terus tempel lagi. Batin kok ngerusak sampai ini. Caranya bagaimana? Hilangkan fisiknya, selesai. Piye caranya? Ya mungkin tak ambil ember, taruh di sekitar, taruh pas di atasnya, terus dikasih air, seret, kan netes tuh ke bawah, seret, siram, kayak orang desa di masjid itulah, siram, bersihkan pelan-pelan, siram, sudah hilang fisiknya, sudah. Tapi api tengahnya bolong digunting, kayak zaman Israel lah. Ini gara-gara namanya mujtahid jahil kayak gini, mempersungguh tapi nggak ngerti caranya ya. Mencuci pakaian menggunakan mesin apa tadi ya? Sudah ya tadi ya. Atau dikasih air sedikit, diserap. Jika sekali serap fisik najis sudah hilang, berarti sudah suci. Jika belum hilang, silahkan diulang-ulang sampai sesuai dengan keperluan. Ya. Sekarang mencuci pakaian menggunakan mesin cuci 2 tabung. Ini saya tadi dilihatkan oleh istri saya, bedanya 2 tabung dengan 1 tabung. Silahkan masukkan pakaiannya, alirkan air, putar mesinnya. Putaran mesin itu namanya ngucek-ngucek kalau pakai tangan. Putaran mesin dulu. Alirkan air, ditutup, terus muter kan mesin itu sama dengan ngucek-ngucek gini ke tangan. Dulu di Islam Jawa kalau nggak diucek nggak sah. Muternya mesin itu namanya membasuh, namanya ngucek-ngucek cara Jawa. Terus setelah itu apa? Lalu setelah itu buanglah airnya, lalu bilas. Caranya penuhi air terlebih dahulu, ya, dipenuhi. Setelah itu ditutup, ya, mesinnya itu. Air tetap ngalir, pembuangan air apa itu? Buka ya, dibuka, kurang itu kalimatnya. Lalu mesin diputar sesuai dengan keperluan. Paham tak maksudnya? Yang punya mesin cuci. Jadi sudah dibuang tadi air pertama, tutup dulu, keran itu diisi air penuh, ya, terus airnya tetap ngalir, tutup mesinnya, puter. Nanti kan dia muter, airnya ngalir, ininya muter ke bawah. Ampun? Nah, muternya ini terserah mau butuh berapa, 3 kali. 3 kali sudah dilihat yakin bersih, ya sudah. Sama dengan disiram dari atas, berarti sudah suci. Nggak usah ragu. Oh, kayak nyiprat ke sini, kayak nyiprat. Kalau kamu ngucek itu apa nggak nyiprat sono sini? Yang penting ke bawah, kayak kencingnya orang desa itu disiram dari atas, nyerap, sudah hilang fisiknya, sudah selesai.
hilang fisik najisnya, selesai. Mafhum? Terus jika sedangkan mesin cuci yang satu tabung biasanya sudah otomatis terprogram mulai nyuci sampai bilas, setelah selesai tinggal menjemur saja, ya kan? Yang mesin yang satu tabung yang otomatis itu dia sudah pinter, itu sudah kerjanya. Baju dimasukkan, tutup, buka keran, diisi sampai penuh, udah habis. Enggak ya, itu sudah buka sendiri ya, namanya otomatis. Nanti kalau dia sudah muter, ngucek istilahnya, basuh, terus airnya turun. Nanti dia bilas sendiri, bilas airnya turun. Tapi ada yang juga setel sampai saking biar bersih tenan, setel berapa kali putarannya. Habis itu terus muter lagi sak pengeringnya. Keluarnya bersih, wangi, suci apa enggak? Setengah kering, disemur sebentar udah suci. Nih, mudah apa enggak? Gampang apa enggak? Kalau dulu enggak bisa. Cuci dulu, sucikan dulu, masukkan mesin cuci, habis itu keluarkan lagi, cuci lagi. Belum kalau kesentuh orang lain, cuci. Black Jika fisik najisnya banyak dan tebal, sebaiknya dibuang dan dibersihkan sebelum dimasukkan ke mesin cuci. Tapi kalau hanya sampean ragu, nggak ada wujudnya apa-apa, masukkan aja semua. Masukkan tuh mesin cuci sudah, dengan cara seperti itu sudah suci. Tapi kalau fisiknya banyak, jelebret di situ, nempel di situ, justru kalau dimasukkan mesin cuci malah mulek masuk kemana-mana, ya itu ya dibersihkan dulu. Paham tuh maksud saya? Kan dulu sudah bersih, ya udah masukkan. Kalau hanya ragu, hanya apa, kadang-kadang nggak najis, cuma kita ragu, masukkan aja langsung. Baik. Mencuci dengan tangan, siram baju dengan air, dibasuh, diucek-ucek, lalu dibilas. Jika dibilas lagi, diucek lagi, kalau sudah hilang fisik najisnya, hukumnya suci. Nggak ada hitungan berapa. Lebih mudah pakai tangan ya. Bagi yang tidak punya mesin cuci, langsung dibasahin. Kalau pakai panturan ya sudah, tinggal diucek, dibasahin lagi, hilang fisiknya ya sudah. Disiram, hilang fisiknya sudah. Deterjen, pewangi, pemutih dan lain-lain dapat membantu mempercepat hilangnya najis. Namun tidak wajib. Ya, boleh pakai, boleh tidak. Paham maksudnya? Karena yang mensucikan itu apa? Air. Adapun ada alat lain yang bisa mempercepat, silahkan. Zaman dulu, zaman Nabi, nggak ada orang nyuci baju pakai sabun, itu nggak ada sabun. Mandi saja nggak pakai sabun, nggak pakai air saja. Kalau sekarang pakai ya boleh, tapi jangan sampai kalau nggak pakai deterjen ini tidak suci, ya salah ya. Nggak yakin aku kalau nggak pakai yang sabun yang ini, salah. Karena yang mensucikan itu apa? Air, mensucikan itu air. Bagaimana kira-kira penjelasan sepintas ini bisa menghilangkan syubhatnya apa belum? Ya, jangan pusing lagi, jangan ngeluh lagi gara-gara doktrin. Itu saya katakan doktrin. Orang ditakut-takutin najis tapi nggak dicontohkan sunnah Nabi. Akhirnya apa? Jadi repot, jadi bingung. Baik, silakan jika ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan diperbolehkan, baru kita adzan dan sholat isya. Ada yang nanya? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menghilangkan syubhat najis yang ada di benak kita, khususnya saudara-saudara yang keluar dari Islam jamaah, yang di sana ada praktek mensucikan yang melampaui batas, sehingga umumnya orang awam menjadi was-was. Dia tidak bisa duduk dimanapun, dia tidak bisa makan dimanapun, dia tidak bisa sholat dimanapun. Belum lagi penyakit takfirnya. Nah, ini parah lagi.
Gara-gara takfir itulah menajiskan orang, akhirnya hidupnya jadi sempit, hidupnya jadi rupek, hidupnya jadi tidak bebas, di mana-mana berat. Tapi mereka heran, mereka menghukumi kita yang berat, padahal kita sekarang lebih enjoy. Enjoy itu apa? Enak. Mau sholat di mana, ketemu masjid di mana, enak sudah. Mau ketemu jeding di mana, di terminal, ngerti ini, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tidak harus cari susah, cari masjid saudara sendiri. Itu seperti itu kita alami bertahun-tahun, saudara. Maka sembuhkanlah syubhat-syubhat itu, bersihkan, kembalikanlah kepada Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman para ulama yang lurus dan benar. Jazakumullah khairan. Barakallahu fina wa fikum. Fa insyaallah cukup pertemuan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.